Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera. Selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Saya percaya kita baik, sehat, luar biasa karena kasih dan anugerah Tuhan atas kita semua. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami berterima kasih buat kasih dan setiamu yang terus mendampingi dan melingkupi hidup kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang baik, sehat, bersama dengan keluarga-keluarga tercinta, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memelihara, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami rindu pagi ini membaca firman-Mu, merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memberikan kami roh hikmat pengertian, agar kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau baca firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, tema kita kembali saya ulang lagi. Kristus yang harus semakin bertambah, kita yang harus semakin berkurang. Dan bagaimana caranya supaya Kristus semakin bertambah dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan membaca, merenungkan firman, dan melakukannya. Karena di renungan yang lalu saya sempat singgung bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu di ayat 14-nya Yohanes 1 menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Kristus. Jadi ketika bagaimana Kristus semakin tambah dalam hidup kita, caranya ya dengan semakin membuka diri dan memenuhi hidup kita dengan firman, Bapak Ibu. Dengan firman Allah, itu salah satunya jalan untuk kita mengalami Kristus lebih lagi dalam hidup ini, Bapak Ibu ya. Jadi mari tema renungan kita, cintailah firman. Ketika engkau mencintai firman, berarti engkau sedang mencintai Yesus Kristus Tuhan. Ketika engkau sedang membuka diri dan mengkonsumsi, menikmati firman, engkau sedang membuka diri dan menikmati Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Dan itulah yang akan membuat hidup kita penuh. Itu yang akan membuat hidup kita bahagia. Itu yang akan membuat hidup kita itu ya, kita memiliki segalanya. Benar, alamilah ya. Bapak Ibu, saya bukan tukang obat. Tapi alami sendiri sehingga Bapak Ibu rasakan betapa luar biasanya kuasa firman itu. Mazmur 119 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati." Ya, benar. Ada peningkatan kualitas hidup kita. Emosi kita, perasaan, pikiran, ketenangan, kedamaian. Saya sangat percaya itu akan terjadi. Ada peningkatan kualitas hidup kita ketika kita mencintai firman. Ketika kita merenungkannya dan melakukannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas dia katakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang hidupnya yaitu menurut Taurat Tuhan. Maafkan. Ya. Dan di ayat yang lain lagi bagaimana kita akhirnya bisa bahagia, bisa diberkati. Di Mazmur 119 juga ayat yang ke-9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, dan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpang janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman itu menjaga kita untuk tidak akhirnya jatuh dalam dosa. Loh, apa hubungannya dengan kebahagiaan? Iya benar, sangat erat. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, konsekuensi dosa, akibat dosa, kutuk dosa pasti kita akan alami. Ada banyak kesusahan yang gak harusnya kita alami.
ada banyak penderitaan, masalah yang gak harus kita hadapi. Tetapi itu karena kita jatuh dalam dosa. Dan karena apa? Karena kita tidak menjaganya dengan firman. Kita harus jaga hidup kita dengan firman. Cekokin terus pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan firman Allah. Sehingga olehnya kita pegang firman Allah, kita pegang janji Tuhan, membuat kita tidak menyimpang dari Tuhan, tidak jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, ya saya diberkati, saya teringat dengan satu ilustrasi ini, dan biarlah saya bacakan kembali. Ada seorang kakek yang hidup hanya dengan seorang cucunya yang gak terlalu besar, tapi ya udah mulai bertumbuh, antara 9-10 tahun lah. Hidup di satu desa di pegunungan. Dan kakek ini satu pagi, dan memang seperti kebiasaannya, dia bangun, dia berdoa dan membaca firman, memuji menyembah Tuhan. Dan cucunya ini pun mengikuti terus, karena mau seperti kakeknya. Dan ketika itu cucunya juga baca firman, tapi dia baca, dia ikutin kakek, dia bilang, "Kek, aduh, tapi saya baca, tapi saya nggak ngerti nih kek, apa artinya nih buat saya, apa maknanya, nggak ada gunanya, apa sih?" Dia bilang, manfaat saya bisa baca firman terus ini, apa kebaikannya? Si kakek tenang, dia berikan pengertian si cucu. Dan pada waktu itu memang dekat dia ada bekas keranjang arang, Bapak Ibu. Arang ya, keranjang arang itu ya pasti kita tahu hitam, kotor, dan dia ambil dan kemudian dia bolongin dan dia bilang ini, "Cu, tolong kakek ya, kamu ambil air, penuhi keranjang ini dengan air. Tuh, di dekat situ tuh sungai di belakang rumah. Tolong secepat mungkin kamu bawa, kakek mau air." Si cucu ini kan cucu yang baik. Dia lari, dia bawa keranjang arang itu, dia bawa ke sungai, dia bawa dan dia lari. Begitu nyampe di hadapan kakek, ya kosong. Dia bilang, ya kamu kurang cepat kali larinya, cu. Ayo lari lagi, ayo semangat, ayo. Kamu masih bisa. Ayo kakek minta air dari keranjang ini, penuhi keranjang ini dengan air, bawa ke sini lagi. Dan cucunya lakukan lagi, dan itu dilakukan berkali-kali sampai akhirnya cucunya udah capek. Udah capek kayak kakek ini ngerjain aja katanya. Mustahil lah katanya saya bawa air buat kakek, ternyata udah bolong begini, percuma kayak katanya. Nih mendingan saya pakai, kakek kan mau air, saya ganti air dengan ganti dengan ember ya. Oh enggak, saya nggak mau pakai ember, Cup. Maunya kamu bawa air dengan keranjang arang ini. Dan kemudian karena kakek yang minta, si cucu, ya udah deh kakek, dia lakukan lagi. Bener-bener kali ini dilakukan sekuat tenaga, lari cepet banget. Dia lari, dia penuhi dan dia balik dengan kuat. Tapi hasil sama juga. Dia bilang, "Kayak bener kan kakek nih, percuma." Tapi dia bilang, "Ya udah deh, Dek. Nih, kamu bilang percuma. Nih, kamu lihat nih sekarang. Yuk, mana coba lihat. Oh iya, kamu lihat nggak bedanya keranjang ini? Oh iya ya kek, sekarang keranjangnya bersih, luar dalamnya bersih. Nah itulah katanya." Begitu juga dengan firman. Kau baca aja, kamu buka hati, rindu, cintai firman, pasti firman itu akan membuang semua kotoran-kotoran dalam hidup kamu. Kamu akan mengalami perubahan oleh kuasa firman, sehingga hidupmu akan berubah. Dan itulah yang terjadi ketika kita mencintai firman. Ayo, mau mengalami perubahan hidup, peningkatan hidup, cintailah firman. Baca firman, renungkan dan lakukannya. Amin. Haleluya, semangat ya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Maaf. Untuk tahun ini kita mengalami perubahan hidup dan peningkatan ketika kita terus mencintai the word of God. Amin. Bapak, terima kasih Engkau mengasihi dan mencintai kami semua Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu bukan membuat kami supaya kami susah, bukan untuk supaya kami memiliki beban. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi ajar kami mengerti dan mengalami betapa Engkau
memberikan firman-Mu, perintah-Mu, peringatan-peringatanmu itu untuk kebaikan kami. Tuhan tolong beri kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Beri kami hati yang selalu rindu akan firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang akan menjaga kami dari segala yang jahat. Bapa, teruslah berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu lewat firman-Mu. Tolong kami ketika kami baca firman-Mu, curahkan roh pengertian dan pewahyuan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh semakin mengerti isi hati Tuhan yang Kau sampaikan lewat firman yang kami baca dan dengar. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang dengan setia mengikuti Victorious Devotion, dari Fikit, Fitin, Fiut, Family, orang tua lanjut usia, seluruh keluarga besar GB Victory dimanapun berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah kami semua bersama mengalami perubahan hidup, peningkatan di dalam Kristus, yaitu ketika firman itu semakin nyata mewarnai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, campur tangan dan sertai semua aktivitas umat-Mu, kekasih-Mu sepanjang hari ini. Dan biarlah nyata kuasa firman-Mu bekerja. Firman-Mu yang akan menuntun kami di jalan-jalan yang kami lalui. Dalam nama Yesus hamba melepaskan berkat dan bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Jangan lupa cintailah firman. Amin.